Sobat Yarasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita balik lagi yang pastinya masih tetap bersama Kakak. Enjoy. Satu lagi kita kedatangan dari mana ini? Dari tadi ya? Dari tadi ya. Kita nungguin Mas Kris dari tadi. Terus ada Bang Azov, ada Bang Aga juga. Krik. Dia ngomong kedengeran sih. Gimana? Kedengeran Ini ya? buat Meskipun soalnya. sejauh ini ya? Enggak, Oh keren juga. Ya iya. Oke. Biasa aja lah. Udah ya. Itu akan benar kalingan kacamata. Oh iya. Gantian. Ya, Hari ini kita mau bahas Sobat apa? Garasi itu. Kita hari ini mau bahas apa gitu? Hari ini kita mau ngobrolin tentang persahabatan. Wih. Bener kan? Iya. Hari kita mau ngomongin people come and go. Asik, people come and go. Artinya? Apa itu? Di- Artinya itu datang dan pergi, seseorang yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Itu Secara general ya? secara general bisa banyak nih, dari keluarga, dari teman, atau dari mana aja. Nah kebetulan kalau hari ini kita kedatangan Mas Kris yang jauh-jauh ke sini hanya untuk membahas tentang people come and go, karena ini mengenai tentang kehidupan Mas Kris pribadi, yaitu tentang persahabatan. Nah persahabatannya ini iya kan? Iya kan? Enggak, lu tuh pakar people come and go. Lo itu pakarnya. Kehidupan lo pribadi. Iya kan, persahabatan kan pribadi. Karena dalam hidup lo banyak yang hilang dan pergi gitu loh. Salah satunya. Kan di sini ada apa namanya, ada Azov, ada Bang Aga juga, yang mana itu dari dulu kelihatan tetap bareng-bareng terus. Kelihatan kan? Kata di komen kan? Iya. Kata di komen kan? Emang siapa yang komen? Ada di YouTube. Oh, gitu. Ada di YouTube, ntar ditampilin komennya. Makanya, oh gitu, nggak usah. Iya. Tapi tadi ada gue baca gitu request kan kayak katanya mereka pengen dengar kalau dia yang ngomong. Oh gitu. Azov yang ngomong. Oh gitu. Ya udah. Kan lagi nonton. Masa sih? Dia nonton Chelsea anjir. Gue nonton bola. Dia nonton bola. Ya bisa ngobrol dulu Bang Ajak apa gitu. Jadi gitu guys. Jadi people tuh come and go. Oke. Itu sesuai dengan umur. Jadi semakin lama, semakin tua tuh kita semakin mengerti teman kita tuh yang mana. Belum Bang, belum. Oh, salah ya? Belum jauh Bang. Ini masih tentang Iya, awal-awal ini banget. masalah. Kayak ini ya, kayak ulasan semua ya. Kayak langsung kesimpulan gitu. Jadi buat kan iya, jangan Bang Aga terus dong yang ngomong gue suka baca Iya. itu Ya, jangan gue terus. sekarang. Lo semuanya tuh dua kamera nih. Lo semuanya udah ngerti kan kenapa dia banyak diam. Karena kalau dia ngomong Sambil nonton guys. Sambil. dia mendingan dia diem. Enggak, kalau gue banyak kalau ngomong ntar dikuat-kuatin. Dikuat-kuatin. Lo punya ya. Jangan lah. Kayaknya nggak menarik nih guys. Ya, jadi gitu, apa namanya? Kita di sini mau ngebahas tentang people come and go. Kita masuk ke general aja ya. Langsung ke general aja karena di sini ada Mas Kris, ada Azov, ada Aga juga. Yang mana itu persahabatannya udah berapa lama kalau boleh tahu? Berarti sorry, persahabatannya ini tipu-tipu ya guys ya. Tutup aja, pulang aja. Dari tahun berapa sih? Enggak, kita juga lupa sih. Enggak lah, kita tuh nggak deket-deket amat 2000. sebenarnya. Tapi kita sahabat. Cuma gara-gara dari kontak WhatsApp aja. Di WhatsApp aja, dari kontak di WhatsApp jadi kita hubungin. Oh, karena Oke guys, kita ganti pembahasannya. akhir zaman ya. Lebih menarik kayaknya kayak tanda-tanda akhir zaman. Oke deh, gue tanya deh. Sebenarnya Lo sama Chris udah kenal berapa lama? Lupa, oke, skip. Lo sama tuh. Iya, sama deh. Ada masa lalu. Dari 2012 ya. Kalau gue sih sama dia dari casing iklan tuh ya, tahun berapa tuh? 2012. 2012 kita kenal. Sama dong berarti kalian bertiga. Sama. Tapi kayak gini, gua sama Aga tuh kenal duluan gua sama Aga, terus Aga masuk juga duluan. Terus ada satu momen ternyata kita jadi main bareng gitu. Momen apa tuh? Banyak gara-gara kayak jalan sama temen yang mana, terus ngerti ya? Terus akhirnya jadi temenan sama dia juga, ya kan? Kebetulan aja sih. Kebetulan. Oke, baik.
Makasih ya. Enggak, maksudnya kalian itu bertiga dulu sering nongkrong apa enggak gitu? Sering banget. Terus? Iya sering banget. Ya. Terus Biarkan Aldo. Biarkan Terus? maju ya Bu. Terus kita nongkrong. Terus kita nongkrong. Kita nongkrong aja sampai pagi. Coba digali dong. Oh, iya. Ayo digali dong. Maju ya kita ya, jadi pulang mereka aja. tuh Mas. mereka sering nongkrong ya guys ya dulu sampai sekarang. Ayo coba digali. Nah, Jadi saya biar kita mau jawab. ya Allah, susah banget. Ya Allah. Enggak, kalau aku emang beneran kepo. Ya, belum pernah aku tanya juga sama Mas Aga tentang ketemunya Mas Kris sama Mas Aga ini di mana, terus sama Azov juga di mana. Dia cerita cuman kenalnya udah berapa lama, sekian, tapi nggak diceritain tentang awal mula kenapa bisa kenal gitu loh. Kan aku sebagai pasangan kan pengen tahu karena ini sahabatnya, ini teman-teman Emang pernah baik. ceritain? Belum, kamu Kayaknya kita kurang ngobrol. iya. Kayak kita nggak cocok. Kita kamu Kita kurang ngobrol. Udah kalian udah kenal. pertengkaran rumah tangga. Nah, kalau Azov, gue udah lama sebenarnya liat Azov tuh di tempat kesekan, cuma belum ngobrol di situ. Cuma ya nggak tahu, gue tahu nih orang nih, gitu loh. Tapi pertama kali ngobrol tuh waktu ini almarhum ayah ya, ulang tahunnya siapa sih? Yang gue sama mantan gue di KFC Kemang. Tuh bawa Azov, itu ngobrol ya ayah. Pokoknya agak dulu sini coba kameranya. Pokoknya dulu agak udah nge-host gue baru masuk ke entertainment. Bohong. Iya emang Iya, dong. udah Lu udah nge-host. Oh, TV One. Oh berarti lebih TV1. masuk Bulannya. entertainnya lebih masuk kamu dulu. TV One. Terus abis itu nyusul baru Azov. baru mulai banget. Terus Bodoh gimana? terus Kalau Mas Terus- Kris ini, aku singkat gue ya, gue kenal lu tuh dari Twitter dulu. Jangan dulu ya. Twitter ini apa mention-mentionan Nadia dulu. Oh iya, ada dulu Ya, mantan Nadia. artis. Dulu Twitternya namanya Kris Kras. Kris Kras. Enggak, sumpah. Sampai sekarang, Cuk. Iya. Yang mau Twitter gua tuh Sampai Kris. sekarang. Terus makanya gue Kris bilang sama Kras. Aga, ini Azov bikin brand makanan, Enggak ini. dia mau beli Nah. Twitter gua aja. Jadi awalnya itu dari Twitter dia, gue kepikiran namain Kris Kras itu dari Twitternya. Iya, Kris. Twitter dia Mas Kris Keras dia. Bagi persen kan bener banget tuh ya. Kita tuh kenal Disclaimer. ya gara-gara Nadia ya. Jadi, iya karena dia. Gara-gara Nah, Nadia. Nadia itu anaknya, by the way anaknya Mas Kris dulu, Dulu. anak apa sih manajemennya gitu lah, manajemen Cikara ada dulu yang punyanya Handika Pratama. Oke, Handika Pratama. Nah kalau ngomongin kita people come and go itu sebenarnya kalau kita udah merasakan people come and go berarti kita sudah mulai beranjak dewasa sebenarnya gitu loh. Sebenarnya kita udah mulai umur kita sudah mulai matang sampai kita merasakan people and go. Karena kalau kita belum dewasa kita nggak akan ngerasain tuh yang namanya people come and go. Kita akan ya udah santai aja, teman-teman nggak berasa gitu loh. Nah, semakin kita beranjak dewasa, kita makin berasa bahwa sana ada orang yang datang, ada orang yang pergi. Contohnya mungkin dari gue ya, dari masalah keluarga dulu deh gitu. Dari masalah keluarga, banyak om gue yang dulu gue masih ini, Kucing. om gue yang masih ada sekarang satu persatu udah mulai ninggalin ya karena ini ya dipanggil Allah gitu loh. Dia meninggal dunia. Yang dulu kayak gue ngerasa kayak kok cepet banget ya, kemarin perasaan baru gue masih kecil main sama om sama tante gue gitu, tiba-tiba udah nggak ada. Terus ada beberapa teman yang mungkin udah mulai sibuk dengan rumah tangga sendiri, udah punya anak gitu loh, yang tadi bisa nongkrong bareng, nongkrong di warung, tiba-tiba udah nggak ada gitu loh. Itu sih. Tapi mungkin yang mau ditanyain kenapa kita masih berteman gitu sampai sekarang gitu loh, sampai detik ini, walaupun kita juga pernah ini lah ya punya kesibukan sendiri gitu loh, yang 3 tahun ya. membuat kita Aku kok 3 tahun? Iya. 3 tahun. 3 tahun tuh apa ya? Enggak kontak-kontakan. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Gila. nggak sampai nggak konten. Lo kali yang nggak balas-balas ya? Kali enggak balas ya. Ini pertanyaan menarik. Dari dulu tuh pernah nggak sih yang benar-benar nggak kontekan sama setahun lah gitu? Enggak. Terus akhirnya ketemu lagi. Pernah. Enggak. Nah, gimana sih ini pernah nih enggak? Enggak Oh, nggak pernah ya? Enggak pernah sama sekali. Jadi emang selalu ngobrol. Soalnya even pun kan orang biasa kalau hilang gitu biasa kalau punya cewek ya, punya pasangan ya. Nah, kalau dia punya cewek pun maksudnya kita juga masih sering bahkan ketemu bareng sama ceweknya gitu loh. Kapan aku Malah main main bareng. Hah? Ini ngomongin dulu. Nggak usah Mana nih? Iya. Nggak usah disebut mereka. Aduh. Zaman dulu ya, zaman dulu banget ya. Dia sendiri sih. Zaman dulu mah emang ini. Ya, kita main tiap Circle-nya hari guys. gitu. Iya. Bener-bener tiap hari
tiap hari itu dari sore atau dari malam sampai subuh. Sampai subuh tuh jam 6 pagi, jam 7. Kita ngomongin Emang Mana ada kerjaan subuh lagi lagi jam yang pagi. jauh. Mohon maaf. 2012 nih ya. Makan sop Yang tadi. kita di Kemang itu ya. Ya dulu kita Kemang, nongkrongnya di Kemang nongkrong tiap di Kemang hari. sampai Tiap hari. sampai terang bukan. Kalau nggak terang kita Gaul nggak banget pulang. ya? Oh, Bukan gaul. Tapi ada kenapa juga? Gak ada kerjaan. Iya, kita dulu gabut banget ya. Tapi salah satu yang bikin kita dekat itu gak. Jadi waktu itu kan gue kenal agak bener-bener ngobrol itu tuh di Kemang ya, di Food Fest ya. Terus pulangnya dari situ, gue sama Aga tuh tadinya mau iring-iringan janjian. Yaudah iring-iringan ya, kita pakai motor ya gitu ya. Iring-iringan pulang di daerah Jeruk Purut, gue ditinggal sama Aga. Anjir gue bilang. Tahu Jeruk Purut itu apa kan? Googling kalau nggak ada. Kemang kan? Iya masih gitu. Terus tiba-tiba anjir nih agak kemana lagi, mana dia yang minta barengan ya kan? Itu hari pertama gue kenal dia tuh. Terus tiba-tiba ya udahlah bodo amat, dia ditinggalkan. Ya gue udah ditinggal di dekat lampu merahnya Cilandak Citos. Dari jauh, gue dari jauh gue lihat ini siapa nih yang ngedorong motor. Kasihan banget. Dan kebetulan lampu merah otomatis Jam gue 3 kayak lagi, jam berapa sih? iya jam segitu jam 3 Jam jam lagi, 4. setengah Gue empat. harus menepi untuk nunggu lampu merah kan. Pas gue di sebelah tuh orang yang ngedorong agak. Gue udah hopeless banget. Walat Gue udah banget hopeless ya, banget. tinggalin. Sumpah. Kalau nggak salah gue mau ngubungin siapa jam segitu. Gue udah bingung banget gue ya Allah gimana. Ya, Jadi terus- barengan sama dia kan? Hah? Enggak, jadi dia Dia ninggalin tinggal. gua. Karena gua bawa motornya emang enggak kayak ngebut gitu. Dia kalau pelan, dia naik eh, beat kan, kita keberatan gitu kan, gitu. Iya kan? gua enggak pernah Kita bisa lama, akhirnya aku ngebut aja ngantuk kan. nggak bisa Tiba-tiba mogok, bret. Anjir nggak bisa selang, nggak bisa ter. Wah. Itu pertama kali Mampus deh. itu hari Kenal. pertama kenal langsung ketemu. terus ketemu. Terus udah akhirnya gua bilang enggak, lu butuh bantuan enggak? Tapi gua enggak bawa kayak apa ya, Peralatan, tali atau apa gitu. peralatan gitu. Ada sekitar sekilo lah kita bener-bener pelan-pelan jalannya sambil nyari tali di jalan ya. Nemu tali seadanya terus kayak Kali di pinggir jalan kayak gembel ya. lo tahu packingan kalau di bandara nggak? Oh iya. Yang wrap yang plastik tali itu. Rapia. Itu bukan rapia yang Bukan, kalau Oh, yang tambah- pakai tambah. alat itu loh. Bahkan sedotan gua. Oh, ikat-ikat. wrap. Iya, nah, ikat-ikat. terus udah tarik dia sampai nemu kayak ada toko gitu beli tali jumrah Tali yang jumrah. agak kuat Iya, ya kan. tambang gitu. Terus Pakai udah diikat. gua karena waktu itu gua tinggal dekat rumah lo. Iya. Iya, gua tinggal Ciputat waktu gitu. Cirebon. Oh iya. Ya kan, jadi kita Oh. searah. Dia di Ciputat kan. Terus udah tuh gue anterin sampai bengkel dekat rumahnya dia. Nah dari situ tuh gue jadi main sama dia terus. Terus ada teman kita juga dulu yang main sama siapa namanya Aga, temenan juga sama Azov. Siapa? Gue. Oh iya. Iya kan, ada gue juga Saya dulu ikut sama dia Rangga ke Jakarta. Boker. Terus udah deh kenal Azov juga di Kemang juga. Udah main bareng terus. Tapi sampai sekarang. kan tadi Mas Kris kan bilang tuh, nah tadi itu mulai dari situ aku berteman tuh sama dia gitu kan, mulai ketemu sama dia gitu kan. Nah perasaan apa yang membuat untuk aku mau nih main sama si Terus. Aga, mau main terus nih sama si Aga gitu. At the time karena gue gabut, mereka juga gabut, bener-bener kita gabut. Soalnya kita punya kerjaan tapi kalau udah malam kita gabut dan kebetulan nih pertemanan kita bukan yang kita nggak yang clubbing yang gitu misalnya di umur nongkrong, kita yang nongkrong. kebanyakan orang clubbing atau apa kita bukan nggak suka juga tapi bahkan kita nggak pernah nggak sih kita clubbing dulu Masa? nggak Pernah. paling kita Kita- live music beneran Paling kita ke masjid. Di mana? Saya namanya tahu apa? nggak pernah kita nongkrong di set Itu gua nggak pernah lagi situ. Pernah. Situ gua nggak pernah lagi. pernah nggak pernah di Taman Kemang pernah lah zaman dulu terus udah tuh sebenarnya kalau dia tuh kocak jadi gue lagi nonton Indosiar ada FTV ya kan gue lihat ini pemain siapa gue bilang Rapi gue Film. dapat Rapi Film Ah, iya, kan? gue juga tahu Gua Rapi Film. bilang, Sama gue. iya itu Rapi Film. FTV pertamanya dia Rapi guys. Film, gua Terus tahu. gue nonton sorry Oh, cewek siapa ya? gue tahu Diana Alexander Kimberly Ryder Kim. Kimberly Ryder terus udah sama Om Tio ya Iya. aku Sadewa ya Rapi Itu Film terus pertama loh ya? gue lihat kan gue bilang ini dia saat itu menurut gue apa fresh face untuk artis di FTV dan di sinetron karena memang nggak pernah terlihat ya kan
Terus gue foto, gue kirim, ada kita punya Ya kebobolan. ibu kita, mami kita namanya Mami Tisa, penulis buat Kartini. pasti ada yang tahu lah. Kartini. Mami Tisa, terus gue kirim ke Mami Tisa karena seingat gue Mami tuh lagi persiapan judul sinetron ABG sekolah-sekolahan gitu ya. Dedes. Masih nyari pemain, gue bilang, Mam, ini Mam, tapi gue nggak tahu namanya siapa. Ada di Indosiar, ya kan. Ternyata besokannya zaman dulu tuh ada manajer yang bawa lo ya. Dodi. Apa agensi ya? Dodi. Gue nggak tahu Bukan. siapa, lupa. Agensi itu bawa tuh ke PH yang Mami Tisa memang lagi nulis sih. Terus besokannya bawa Azov. Dodi. Dodi tuh yang bawain yang nemuin Reval juga. Belum sebelum masuk gitu. Dodi. Gitu. Akhirnya Mami kirim tuh, nih anak yang lo foto tuh datang nih ke PH ini nih, gitu kan. Terus nanti kita janjian deh, gue juga kenalnya Azov tuh dari Mami itu sebenarnya. Dari Mami Tisa. Mami yang kenalin, terus kayak hari itu nongkrong sama Aga gitu. Kalau gua masuk, lo sering main ke itu ya? Ke mana? Ke rumah itu. Ayah. Mantan gua. Terus siapa nih? Enggak boy. Yang tahun 2012 sering main ke rumah. Enggak boy. Saya gitu lah. Pokoknya ya. Oh iya. Itu awal pertemanan Situ. kita udah. Oh iya iya. Kayak gitu. Oh iya, so itu banget lo. Itu yang membuat akhirnya gue memilih mereka kalau pertanyaan kita. Oh iya di situ ya. Di situ awalnya. Karena Ngobrol mereka semua ke rumah Rangga, gua main ke rumah gua. Dan kita gabut. Enggak, sebenarnya kita juga gak gabut juga. Karena rumah gue deket situ. Kita Iya. nggak gabut-gabut banget. Tiap hari kalau dia syuting, Tiap dia syuting. Tapi begitu malamnya, pulang, iya, malam tuh ngumpul. ntar tunggu-tungguan. Gitu. Tapi Kurang jam berapa? pernah nggak sih ngerasa ini namanya setiap manusia kan pasti ada ngerasa kesel kan? Pernah nggak sih ngerasa kesel sama mereka berdua? Nggak pernah dia mah. Nggak pernah kalau dia mah. Sayang ngerasa. dia pasti sama gitu. Wah, Sabar. mantap. Bagaimana Adi? Kita nggak pernah nyusahin ya coba. Iya iyalah. Kita orangnya udah bisa diandelin banget gitu. Iya, jadi gue. Dia malah bangga kalau bilang gitu. Iya. Tapi Manjay punya ini nggak? Punya sahabat nggak? Kalau Berdua? kalau bisa gue milih lagi teman gue, mereka berdua nggak otomatis tidak ada di list pertemanan itu. Canda. Nggak. Jadi, Mereka sih. kalau kita temenan kesel-keselan sih. Wajar. Bukan kesel-keselan sih, lebih ke kayak oh nih si ini begini sih gitu. Oh gitu. Tapi Tapi ya nggak udah. masukin ke hati kan? Jangan masukin ke hati. Enggak juga. Tapi terakhir ada sih yang lu marah sama gua. Oh. Yang blok gua. Iya. Tapi udah lah, udah lah. Yang kocak, Itu hanya kita berdua ya. yang kocak agak ngomong gini. Iya, Yujan masa gue cek kan di WhatsApp-nya Ajab. Loh, kok Ajab nggak di-blok lah? Kenapa gue harus nge-blok Ajab? Kan gue nggak ada masalah sama dia. Ya sih bukan masalah, ada miskom antara gue sama Aga beberapa bulan yang lalu. Yang maksud gue tuh kayak kita tuh berteman sudah sekian lama tahunnya, harusnya penyelesaiannya nggak seperti itu, gitu betul. loh. Intinya seperti itu aja deh. Apa masalahnya? Ada deh. Berarti nyaris go tuh ya? Kenapa? Nyaris go tuh ya? Nyaris Let's go. go. Nah, Go to hell. Nggak gitu. Karena kalau gue tuh tipe orang yang Pemaaf. gue Pemaaf. pemaaf, cuman kalau emang itu maksudnya udah berhubungan sama orangnya menyinggung siapapun teman atau siapapun udah menyinggung gue secara prinsip, gue maafin, tapi udah gue langsung membatasi untuk kayak gue segini sama lo, gue nggak mau berteman atau bergaul lebih lanjut lagi, cukup tahu aja gitu. Tapi kan kalau Aga kemarin enggak, karena gue juga tahu Aga juga saat itu lagi dalam kondisi hektik segala macam, jadi namanya orang hektik kan kadang-kadang suka ya udah asal ngomong aja gitu kan, gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin, cuman sengaja sebenarnya gue blok, karena kalau gue blok cuma di WhatsApp men, gue nggak blok di Instagram. Nah, dia cuma blog di Oh, iya. WhatsApp, tapi di hati enggak. Woi. Tolong dibuat kuat aja, dibuat kuat. Kayak gitu ya. enggak. Gitu lah. Gue penasaran. Ini kalian dari dulu bertiga doang apa ada orang lain lagi? Ada Kita dulu orang lain. ada 13 lah ya. Ada banyak lah. Nggak belas. Namanya geng terong. Ya kita dulu namanya Kita belum ada geng- cabai-cabian, kita udah ada. Belum ada terong-terong cabean, kita ada geng terong duluan. Terongnya Itu siapa sih? direbus apa di apa? Dicabein. Itu siapa yang nyari nama sih? Gua. Mah, Gua. berarti kan nggak cuma kalian bertiga doang. Hmm. Terus yang lain tuh pada kemana? sibuk masing-masing. Kayak dulu kita tuh main ada Chris Loren, ada Rangga Boyvier, ada Mami Tisa ya.
Ada Mbak Fiona, Mbak Mitisa. Mbak Fiona tuh penulis guys. Terus Kemas. ada Kemas, Rusti, ada Oh, iya, siapa Kemas. lagi? Claudio ya, Kemas, ada Claudio. Dio. Oh sebenarnya banyak. Banyak tadinya. Kalau Yang Randy tadinya cuma baru ya? 2014. Bukan. ya kalau Randy kan gue kenal gara-gara temannya di teman Randy tuh masuk kan sahabatan dari kuliah kan. Gitu, tapi pas gue kenal Randy saat itu juga Sob sama Randy ini udah lama nggak main ya Sob ya, terus Betul. ketemu lagi ya Terus kontak 10 tahun. 10 tahun Wah, 10 tahun. gitu. Lama banget. Intinya dulu waktu Terong justru Randy nggak ada. Iya, Terong ini. Terong Randy nggak ada, setelah Terong malah baru Setelah setelah Terong terpecah, bubar kan, pecah kan. tinggal kita bertiga Ya, sama tim Chris. Pengkol. Yang awal keluar tuh Chris Loren. Enggak loh, di Terong tuh justru Yang cabut di lift group. Kenapa mereka cabut? Mungkin gak nyaman sama lu kan? sama siapa? Sama lu. Itu sama gua. Kenapa ya? Kan dulu masalahnya bukan sama gua. Sama Udah bisa di sini. Bisa Udah amat lu pernah Nah, mereka lagi sibuk aja. Mereka lagi sibuk aja. Sibuk memendam ada. Nggak boleh gitu. Cuman kita tetap menjaga silaturahmi, kita tetap berteman, nggak ada yang Kita masih ada di kontak WhatsApp. Berarti sebenarnya mereka nggak go dong ya, tetap. Kita dibilang Cuman Hold, sibuk hold. sendiri-sendiri. Stay. Hold. Sibuk sendiri-sendiri ya Mas Chris ya. Nah, kalau gue sih nggak apalagi gue yang gue tanya sih itu ketemu. people come and go. Berarti go-nya tuh benar udah lost contact harusnya. Harusnya. Ada sih sebenarnya. Ada Iya, yang gue tanyain ada Yang nggak tadi lost siapa? contact? Yang lo bilang tadi. Yang bener-bener go. Kalau bener-bener lu bilang kan, kalau Aga kan nggak ngenain prinsip gua nih. Kalau prinsip gua bakal hilang banget itu. Emang siapa sih sahabat lo yang ngenain prinsip lo? banyak. Sampai Nggak, lo- kan gini, kan kalau gitu-gitu kan tadi gue udah bilang bukan cuman sahabat kan. Kalau teman. ada teman, ada sahabat, ada mungkin Kerjaan. partner kerja atau Iya, iya. segala macam gitu. Karena memang menurut gue people come and go tuh udah biasa. Benar, setuju gue. Iya. Kayak lo bilang kan di saat kita dewasa tuh makin kesaring kan. Makin Kita kan- mengerucut. kita Jadinya. kesibukannya apa yang tadinya kita dulu mainnya rame-rame tiba-tiba kan jadi makin kesini makin dikit kan, makin apa ya makin tahu prioritasnya. Oh yang ini harusnya seperti lagi ngejalin apa Ya. yang bisa stay sama-sama sampai sekarang kebetulan ya kita gitu loh, karena ya itu masih sering berkabar, masih sering kalau pergi bareng masih janjian. Yang lain mungkin pas kita ajak pergi atau gimana ya udah nggak bisa kan, karena sibuk Mungkin ada yang masing-masing. pindah ke luar Ya, kota. itu gara-gara itu udah makin dewasa ya, prioritas orang beda-beda. Mungkin kita udah bukan prioritas mereka. Dan enggak. 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 Termasuk kan kalau Kamengo itu alamiah nggak sih? Terus kayak ya kan Alamiah lah. tersaring sendiri lah, Alamiah lah. satu persatu gitu. Karena kalau manusia dewasa udah pasti ini dari zaman kita ABG misalnya umur belasan sampai bisa kita beranjak 20, dari teman SMP aja bisa jadi yang dulu kesannya tuh kalau teman SMP SMA yang wah tiap hari bisa bareng nih, kayaknya kita punya cerita Sahabatan. memang belum tentu ya kan. Tapi Iya, gue benar. percaya setiap orang yang pergi pasti ada penggantinya gitu. Tapi bisa jadi teman SMP ketemu lagi. Nah, iya itu yang gue tanya. Go-nya di sini tuh yang benar-benar pergi apa benar-benar lost kontak aja terus sempat ketemu lagi gitu nggak sih? Enggak, konsepnya tuh people Kamengo ya. Ya konsep people come and go tuh apa? Bisa go, ntar balik ke come lagi gitu loh, ngerti ya? Abis gue Come and go, abis go come lagi, gitu kayak muter aja ntar. Tapi ada beberapa orang yang bener-bener go-nya tuh go banget gitu loh. Kayak harus bilang go to hell gitu kayak. Berarti kayak orang itu udah ngepilang, kenapa? Mungkin udah sangat Lost menyakiti contact. hati, udah sangat berbuat kesalahannya. Berarti gue itu gara-gara ada suatu Iya dong. masalah percaya. Biasanya rata-rata karena ada kesalahan yang sangat prinsip. Atau memang kalian udah Atau emang di- udah nggak vibe aja, satu vibe aja. menurut Iya gue atau sih. memang dia pergi terus emang kayak benar tadi yang dia keluar kota nih terus udah nggak ngubungin, nggak komunikasi Nah, lagi. itu kalau itu dibilang go apa enggak? Iya, kalau itu go-nya tapi bisa come lagi kapan-kapan gitu, bukan yang go banget gitu loh. Karena nggak yang sampai Question box ya? Nggak sampai apa maaf Gi? nggak sampai apa ya itu tadi kayak merusak prinsip gitu loh. Kalau misal merusak prinsip kan benar-benar membuat kita udah nggak mau, benar-benar nggak mau dan ya udah gitu. Dia dan atau aku nggak akan pernah lagi ketemu untuk berteman, untuk ngobrol juga gitu kan. Karena emang benar-benar ya udah gitu, ngapain Iya. aku sama dia sama aku, mau sama temen atau sama siapapun. Karena itu dia, kalau menurut gue ya, pertemanan itu kalau kayak sekarang kita bisa 11-12 tahun ya kita berteman, yang dibutuhkan juga biar pertemanan atau hubungan kerja atau apapun itu langgeng,
selain waktu, otomatis kan lo kalau lo harus punya waktu dong buat teman lo kan Iya. untuk sekedar sebulan Menyisap sekali, 2 bulan waktu sekali untuk ketemu. Ibarat Sama kata harus ketemu, effort sih. Berteman tuh telepon. harus Effort. effort. Telepon nggak Iya sih? kan? Kalau Ya, Perasaan- itu effort dengan itu perasaan gitu juga loh. nggak? Lo nggak bisa ketemu, lo teleponnya lo apa kabar segala macam, lo sibuk apa kayak dia kan. Kita sempat sih memang sebenarnya nggak main sama dia gara-gara dia sibuk syuting gitu loh, tapi bukan 3 tahun berarti ya? no, enggak lah. Enggak. Setan lo ulang tahun kita masih samperin ya gitu loh. Kalau dia Dari belum tentu dia mau nyamperin kita ulang tahun. Dari Tiga sini tahun udah- Berarti parah ya? dari Enggak, dia sini nggak parah, cuman gini. Nah, itu Joy. Lo tau gak waktu ulang tahun kan gue nyamperin. Udah jangan ceritain yang saya. Dari sini jangan udah- Tahun 2015 Sama siapa lo nyamperin? sendiri. Ya gitu. Sabar. Dari sini udah kelihatan ya kesabaran Mas Kris sebanyak apa. Gue kalau sama mereka berdua, sabar gue tuh kayak udah hilang. Udah dari yang ngegas harus kayak ya udah deh terserah lo aja. Karena mereka berdua suka-suka. Dia Suka orang mungkin nggak akan bisa sih. Gue sama agak sering banget ngobrol. Gak semua orang tuh bisa berteman sama dia. Beneran deh, karena dia tuh ini banyak. Gitu gue. Iya. Gue yakin penonton di sini kan pasti banyak Itu ngomongin gue. banyak followersnya dia kan Lagi di duduk. sosial media kan, atau apa penggemar atau haters Semua bahkan orang pengen lah yang tahu ketemu dia dia. gitu loh. Jadi kalian tuh kalau kayak Bang Asuk nih sok misterius atau suka apa nggak balas apa suka nggak update, karena memang dia begitu guys gitu loh. Jadi memang kalau ama berteman sama dia harus kita yang effort. Tapi bukan berarti dia nggak ada effort berteman sama kita. Gitu loh. Karena kesannya kan dia cuek gitu teman, tapi sebenarnya dia nggak secuek itu. Dia Cuman emang orangnya ya gabut dia aja. orang Sebagai teman Dia ya bukannya kita yang cuek. harus pengertian Ya, juga. sama dia tuh harus lebih. dia bukan cuek, dia nggak tertarik. Dia tau nggak? Karena dia Bener lo. Mau kemana? Nggak tertarik. Dia bukan cuek, dia tuh. Kalau Itu dikasih gimana gitu dia tuh. dia tuh bisa bilang gini, yuk pergi ke sini, pas kita tanya mau kemana, bebas deh, lu cari aja deh, gitu. Karena dia pengen tapi nggak tahu nih, dia pengennya Iya, bener. kemana gitu, nggak spesifik. Gitu. Jadi Jadi kalau Semua kalian gua harus hubungin berarti gua tertarik. Oh. oh gitu. Gitu, indikator gitu aja ya. Terus apa lagi tuh? Tadi kayaknya di ide garasi ada question box tuh. Ya, Ada yang curhat, bacain kita dulu. bacain. Kalau Jadi kalau kalian saya hubungi, berarti saya tertarik tuh ya guys. Itu udah ide banget. ada yang dihubungin didiemin sama dia. Di udah Ada di yang video dihubungin tadi. didiemin ya. Di video. Bukan gue yang didiamin. Mana ada gue diamin. Oh, banyak juga ya. Itu. Banyak Yang juga. gua tertarik Ada yang dihubungin tapi Jadi siap-siap aja ya. siap-siap aja ya. Nggak, tapi emang konsepnya People Come and Go itu kalau kita sadarin ya hidup ini adalah adanya pertemuan dan perpisahan sih dan semua ya. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Even pun itu diperpisahkannya oleh waktu, oleh umur ya gitu loh. Cepet ya gitu. Nah, nih ada pertanyaan nih dari dibacain juga nggak namanya? Boleh? Boleh. Dari Shelvina Sky. Jujur masih bingung pertemanan toksik tuh gimana karena pasti pandangan orang tuh beda-beda. Nah, menurut kalian bertiga nih, people come and go ini termasuk toksik nggak? Enggak. Beda. Beda. Itu cycle of life kalau people come and go. Iya. Kalau toxic itu Pengertian lo deh kalau pertemanan itu. Ya sekarang kita mendengarkan jawaban dari masing-masing Rangga aja. Azo. Yuk bisa yuk. kalau people come and go itu cycle of life. Itu udah biasa. Tapi kalau toxic itu kayak nusuk dari belakang. Terus Ngomongin. Ngomongin di belakang. Terus ya apa-apa yang dilakuin di belakang. Tapi selama pertemanan ini ada yang ngomongin nggak? Dari masing-masing kalian Oh, ngomongin di kita sering belakang? ngomongin, Kita sering kita ngomongin. sering ngomongin. Serius, kayak- Nah, itu tujuannya. Kan, tapi yang baik-baik ya. Tuh. Kayak ada misalnya Aga bisa lagi kenapa? Gua masuk pasti bahas Aga lagi apa ya? Kenapa dia kayak gini gitu? Aga lagi Kayak apa Asaf ya? lagi gini. Kayak gimana caranya kita ngasih tahu Iya, Asaf? Gitu. itu kita Tapi lebih ke kayak- yang baik-baik. Gitu. kayak cari itu ya. Apa ya, Cok? Apa tuh? Cari ini jalan keluar. Oh, Oh, Ya, solusi. Cari way out. Solusi. Soalnya ada juga yang ngomongin kita di belakang tuh juga banyak. Tapi Gitu. Cuman kita memilih diam aja karena
nggak semua orang kita juga bisa nutup mulut orang satu-satu kan, Betul. untuk apa, untuk setuju dan tidak setuju dengan apa yang, atau suka atau tidak suka dengan Iya. apa yang kita lakukan gitu. Dan kadang-kadang itu juga datang dari pertemanan dekat kita sendiri, dari circle yang paling dekat sebenarnya kan. Gitu. Malah sebenarnya orang yang paling dekat itu, entah teman, entah apapun itu namanya sebutannya, itu malah kadang-kadang yang paling bahaya kan. Karena mereka paling tahu Paling kita tahu, gimana, betul. ya kan. Jadi kadang suka Menurut gue sih orang terdekat yang suka ngomongin. ngomongin di dalam circle itu sih nggak apa-apa, asal jangan sampai keluar dari circle-nya katanya. Jadi itu ngomongin Andi atau Adi atau segala macam nggak apa-apa selama itu masih di circle. Tapi jangan sampai keluar karena jatuhnya itu udah apa Toxic. ya, toksiknya. Tahu batasan Ah, lagi. jadi makin banyak itunya akar-akarnya. Jadi lebih baik ya emang apapun yang terjadi di sini yang ngomonginnya di sini. Iya, harus tahu batasan dan sadar aja gitu loh. Ada yang harus kita bahas di luar, ada yang harus yang kita keep di circle kita aja gitu loh. Karena pada dasarnya yang namanya pertemanan itu kan apa namanya, apalagi grup ya, punya pemikiran, punya karakter yang berbeda-beda yang kita nggak semuanya kita bakal bisa accept tuh untuk gue terima nih dengan sikap lu yang kayak gini, gue terima sikap lu kayak gini gitu. Makanya terkadang kan mereka suka ngomongin satu sama lain, tapi karena dengan ada berbagai macam karakter kita harus memaklumi itu gitu loh. Jadi jatuhnya kita menormalisasikan sikapnya seperti itu, sifatnya seperti itu. Selama masih bisa diterima. Ya keluar batas. Kalau udah keluar batas ya pilihannya kan tinggal ditegur Ya, atau di kick atau out. ditinggal. Misalkan kalian bergrup nih, Hmm. tingkah kalian tuh sama yang di luar grup dalam pertemanan ya, itu sama apa enggak sih? Apa maksudnya bukan tingkah, apa kayak Tingkah. toleransi kalian dari di grup kalian sama di luar grup kalian tuh sama nggak sih? Enggak lagi. Beda. 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 Kenapa? Beda. Kan ini kita ngomongin pertemanan nih, itu kenapa kalian membedakan? Karena nyamannya beda. Kita sudah teruji. Nyamannya beda. Ah, Teruji. karena- Hujan, badai, panas, gerimis, Oke. udah naik turun gitu loh. Jadi kan kalau di pertemanan lain yang mungkin kita juga ibaratnya bukan seadanya ya nggak yang begitu main atau gimana, kadang-kadang malah kalau dia misalnya buat salah atau dia gimana, kita diamin ya bodo amat lah itu dia gini kalau sama mereka, terus kita akan lebih kayak jangan kayak gitu atau adalah kelakuan gue atau dia yang mungkin sebenarnya menurut kita itu kurang, ya kita juga ya itu tadi memaklumi gitu loh. Jadi ya pasti beda sama orang-orang yang kalau yang lain mungkin kita bisa komplain kayak Iya. wah ini orang begini nih gitu. Kalau lu Beda. kenapa bedanya? Dia lagi Kayaknya dia nggak tertarik ya. Kayaknya kan tarik Chelsea nggak bobolan ya? Chelsea Kalau kosong udah tahu. Gimana lu? Kenapa lu membedakan itu? Kalau tadi kan agak bilang dia karena rasa nyamannya beda, jadi gue punya toleransi yang besar untuk grup gue. Karena manusia kan harus dibutuhkan sikap adaptasi kan? Karena nggak semua grup sama kayak gini. Kalau misalnya tempat lokasi gue jadi pribadi yang beda. Kalau misalnya gue sama adik gue beda, sama kalian beda. Tapi kalau adik gue sama kalian kan bersama, itu aslinya gue. Tapi kalau misalnya di luar ya pasti beda. Karena nggak mungkin sifat asli gue tampilkan di luar, karena pasti bakal kaget sih. Misalkan nih di circle kalian di apa? Dicubit deh. Kalian punya toleransi kan? Aduh. Siapa yang Tapi mesti misalkan dari Ini gue siapa dulu? sesama kita atau orang lain? Enggak, di circle, maksudnya di circle di grup kalian nih. Kalian dicubit nih. Cubitan guys. Maksudnya Banyak di cubit-cubit. senggol siapa? Ya misalkan dari lo nyubit si Yazo. Oh. Aja kan pasti punya apa? Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lo dicubit sama di luar circle lo, maksudnya itu yang gue bilang toleransinya kenapa? Gue cabut. Lo cabut. Gue tuh tipe orang yang gue gak bakal negur orang kecuali kalau nggak kelewatan, atau gue lebih milih untuk cabut dari circle tersebut. Pertanyaan ketiga, cerita ketiga? Karena ini kan tentang cerita dari masing-masing followers, tentang teman-teman pengalaman dia. gue. Dari pengalaman mereka masing-masing. Tadi mana ya? Benar. Oh ini ada. Dari siapa? Dari Aprilia_RA28. Dari dulu pengen punya temen yang long lasting, tapi nyatanya setelah lulus SMA bubar sendiri-sendiri. Nah, kalau dari
yang ada di sini itu tetap langgeng gitu loh. Apa tipsnya buat mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang sekarang lagi SMA terus habis itu nanti kepikiran kalau ada bubar-bubar. Kalau dari gue sih mungkin dari aku ya. Iya. Dari aku. Daripada nanti tidur di luar kan. Kamu tuh apa? Dari aku. Ya kalau menurut gue sih be yourself aja sih. Jadi diri kalian sendiri, tunjukin kalian seperti apa. Kalau emang kalian sefrekuensi, akan terus-terusan kok, akan bareng-bareng gitu. Daripada kalian buat-buat hanya untuk masuk circle itu gitu loh, dibuat-buat. Padahal itu bukan diri kalian. Kalau buat gue sih be yourself aja. Karena itu ntar akan jadi tersaring sendiri. Yang sefrekuensi sama lo siapa, yang enggak siapa gitu loh. Jadi akan kayak gitu sendiri sih. Idem lagi gue. Kalau Mas Kris? Maksudnya ya sama sih. Idem. Apalagi kalau masih SMA tuh sebenarnya jangan terlalu dipikirin nggak sih, karena iya kalau besok masuk PTN-nya sama satu PTN ya kan, kalau pisah-pisah segala macam kan juga pasti ada teman baru segala macam kan. Tapi Gitu memang ada sih kayak pertemanan yang dia jarang banget ketemu, tapi setelah beberapa bulan ketemu tetap tetap sama gitu loh. Iya, Ada yang iya, kayak ada gitu, yang ada. Paling gitu doang sih tips-tipsnya ya. Kalau emang lo mau tetap berteman sama itu orang segala macem, intinya mah teman nggak usah terlalu dicari gitu-gitu banget ya. Ntar juga bakal kesaring kok siapa yang bakal tetap temenan sama lo. Karena gue juga yakin pasti banyak yang dari temenan dari SMA, kalau emang mereka emang bener-bener ibaratnya bro banget atau deket banget gitu ya, pasti tetap temenan sampai kapanpun. Yang penting tetap bersosialisasi, jangan di rumah, jangan di kamar terus gitu. Lazo. Kalau Mas Rangga gimana? Kalau Mas Ya pertemanan SMP gitu harus kira-kira. Harus gong harus ger banget gitu loh. Pertemanan Tipsnya SMP nih. gitu Tips gimana? pertemanan Supaya langgeng Oh. sampai kapanpun. Gue punya satu teman dari dulu sampai sekarang dari sekolah nih yang masih kontekan tuh, karena kita punya hobi yang sama. Ada game FIFA kan, jadi kita satu klub. Ya, itu masih, walaupun kita jarang kontak, tapi ketemunya di masih game. maksudnya masih ingat karena emang dulu deket banget kan sama dia kan. Sabut bareng lah segala macam kayak gitu-gitu, dan akhirnya masih ketemu. Makanya mungkin tipsnya selain itu emang harus punya hobi yang sama sih, yang masih dilakukan ya. Walaupun sudah tua juga masih dilakuin gitu. Sefrekuensi kali ya. Sefrekuensi gitu, sama kontak kali ya, handphone jangan sampai hilang lah. Tapi pernah nggak Susah sih? nyarinya. Pernah nggak punya temen yang tiba-tiba udah baik nih, aku nyaman nih sama dia gitu, dia baik gitu, kita kayaknya sefrekuensi, terus tiba-tiba hilang gitu, ada nggak? Oh ada Ada yang kayak makanya gue tuh nggak terlalu apa ya, gue dulu waktu syuting tuh awal-awal sama hype-nya tuh gue bakal nyari teman nih di lokasi syuting. Cuman makin sini tuh karena ketemu judul yang berbeda-beda, makin sini kayak I didn't catch that. Could you try again? coba tuh siapa tuh Ya lagi? terus makin sini tuh kayak tempat syuting dia tempat lokasi gue kerja aja, dan itu gue nggak ngasih tahu aslinya gue kayak gimana di situ. Maka kadang-kadang kalau misalnya di lokasi gue keluar asli gue tuh orang suka aneh ngeliatnya, masih sih kasih kayak gitu. Maksudnya kelakuannya, gue kan kadang-kadang kan suka random kan. Nah, orang bukan random sih. Sorry. iya, jadi kalau kemana tuh kok suka ketawa, kayak kok bisa gitu ya? Gitu. Kepikiran nggak gitu loh, kelewat nggak pemikiran seperti itu gitu, kira-kira dia manfaatin aku atau enggak ya, kira-kira dia kayak gini nggak ya, kayak gitu. Kalau kata gue mah Bismillah aja lah. Enggak emang. Semua diserahkan pada Tuhan. Kalau dia mau manfaatin ya. Semua orang tuh semua ya, kita pun juga sama. Semua orang tuh punya nggak hubungan satu sama yang lain, itu adalah hubungan bisnis. Ketika gue ngobrol sama gue temenan sama Manja ini tujuannya apa? Gue teman sama Aga sama Chris ini tujuannya apa? Nah, ketika bisnis itu udah nggak ada, ya udah berarti cabut gitu aja. Dan itu pun berlaku untuk semua, even keluarga pun juga sama aja. Iya lagi. Jadi kalau ketika gue punya bisnis sama, misalnya gue nggak punya bisnis apa-apa sama strangers nih misalnya gitu,
gue bakal ngeluarin sifat asli gue, cuek kayak gue segala macam. Tapi ketika gue punya bisnis sama orang itu, misalkan klien gitu, otomatis gue harus berlaku sopan, harus berlaku ini. Nah itu menurut gue lumrah, bukan suatu hal yang buruk ya. Karena emang tiap individu tuh punya bisnis yang berbeda-beda. Kepentingan masing-masing. Misalnya gue nggak suka sama lo gitu ya, karena emang gue nggak punya bisnis yang sama lo, karena gue nggak punya tujuan apa dari lo. Ya gitu, makanya gue ya lo aja, gue aja. Gue nggak. Go. Nah makanya misalnya lo tiba-tiba ada satu grup, lo cabut, berarti bisnis lo udah selesai sama grup itu. Iya. Upaya awal bisnis lo ketika lo masuk ke grup adalah gimana caranya gue di accept sama grup tersebut. Ketika lo nggak dapat kenyamanan, berarti bisnis lo untuk mendapat kenyamanan nggak ada, akhirnya lo cabut. Ya apalagi kita makin tua sekarang, kalau nggak nyaman berteman juga susah sih. Berarti Gitu. bertiga nih bisnis atau apa nih? Iya bisnis, karena bisnisnya adalah ketika kita ada masalah, ada yang mendengarkan. Sebenarnya bukan kami mendengarkan sih. Ada yang bikin iya anjir. Nih ya. Dan ada tukang solve problem. Nih, ini fun fact di pertemanan kita bertiga. Gue tuh selalu ada mereka berdua, ada Chris Loren juga. Di antara mereka bertiga, kalau udah nelpon gue tuh deg-degan. Sama satu lagi sahabat gue cewek, Indah Indriana. Tuh, iya Mami Tisa juga ya kan. Kalau mereka udah nelpon dan itu misalnya udah tengah malam, Apa lagi? gue ngeliat handphone dulu nih, gue perlu angkat nggak ya ini? Apalagi nih kelakuannya mereka nih. Ngerti nggak? Ya gue kebetulan juga beberapa tahun ini akrab banget sama manajernya Asaf, Kak Ceria, ada Kak Dian juga, ada Kak Adi, banyak deh kita berteman banyak di geng sebelah. Gue tuh kalau udah mereka yang nelpon, gue tuh kayak kayaknya apaan? Apalagi kalau dia, wah, Gue jarang. dia jarang nelpon, dia tuh jarang nelpon kan. Sekali nelpon jam 1. Sekali dia nelpon, boleh nggak lo kesini jam 1 malam? Gue bilang, agak lo di tempat ajob nggak? Iya, kenapa? Ada apa? Dia datangnya Kira-kira dulu. Meeting bisnis. Meeting Meeting bisnis. Heart to heart. Takut gue beneran, kalau udah Talking. mereka nelpon pasti ada aja. Diskusi. Entah ada kejadian apa. Diskusi. tapi dari semua telepon mereka yang paling gua seneng itu pasti Bali. Gua tuh tahu dia lagi mau break atau dia lagi libur syuting, Mau break? break syuting. Oh break syuting. Terus gua telepon dia kan, Job katanya lo libur nih, gua mumpung di Bali, ayo ke Bali gitu. Tiba-tiba dia langsung, wah kebetulan lo harus bantuin gua ide garasi mau bikin ini. Akhirnya gue bikin, akhirnya ini pertemanan ada gunanya juga. Maksudnya kayak kita berkarya bareng gitu loh, ngerti nggak? Nggak cuma Itu bisnis. itu bisnis, cuman Itu maksudnya bisnis, itu Gue bisnis tapi butuh dia waktu itu buat kerjaan aja. tapi bukan berarti Buat kerjaan aja. Tapi enggak sih, gue enggak. Itu bisnis tuh buat kerja, cuman Tapi ya memang harus benar, tolongin. gue setuju sih. Kayak temenan belum tentu cocok buat kerja ya. Iya benar. Benar. Makanya dia nggak mau mengganggu waktu gue lagi sebelum sama Ciria ya. Gue minta tolong sama dia kan. Nggak Lu seperti mau itu, gue guys. jadi manajer dia nggak mau. Nggak Kayak gampang. kayak Karena gue udah temenan, agak juga kayak pas agak dulu keluar dari manajemen yang lama. Nih ya, tolong gue boleh nggak klarifikasi di sini? Boleh. Jangan saat itu gue sempat cerita ke mereka, Makanya. udah deh kita nggak usah main. Karena biar bagaimanapun gue di industri yang sama mereka, gue sebagai manajer ya kan. Beberapa manajemen itu tuh suka takut kalau gue berteman sama artis-artis, takutnya kayak gue mau ngegeta, mau ngambil anaknya. Nah itu kejadian di mereka, gitu loh. Ya mesti kayak, masa lo nggak bisa lihat sih, gitu loh. Bahkan kalau mereka nggak cerita kerjaan, gue juga akan mau bahas. Ngerti nggak? Nah, dan karena gue udah tahu teman-teman gue ini kelakuan aja kayak gimana, gue memilih untuk tidak mau memanajeri mereka di saat mereka mungkin bercanda doang kali ya, karena gue tahu mereka juga nggak serius mau minta gue pegang. oh iya. Lu serius? Gitu, gue bilang tidak, karena Gua udah boleh temenan, dengan gue udah tahu gitu loh. Natsir dulu. Akan beda nanti, apa namanya? Akan beda Ini sikap. sikapnya, ya benar. Karena gue kalau ke anak-anak gue ngomong itu kan sama anak-anak, tapi gue juga seserem itu sama mereka. Gitu loh, yang tidak bisa gue lakukan kalau itu artis gue tuh dia atau dia atau siapa Chris gitu, siapa gitu loh. Kadang orang tuh suka salah persepsi kayak, wah itu pasti berteman sama si artis ini biar bisa masuk manajemennya dia. Tidak sama sekali.
Oh, lo tidak bisa Bahkan tegas gua sama nyari. mereka berdua. Kalau lo Karena gue udah tahu, takut- gue udah tahu takut mereka terjadi- kelakuannya yang takutnya yang malah ada jadi- berteman jadi kalau udah Jadi nggak ada ngomongin keenakan. kerjaan kan jadi nggak enak-enakan. Iya, iya, iya. Gitu. Masuk akal. Ah itu kan gue udah berteman sama Manja ya otomatis tidak bisa juga teman-teman. Bisa. Oh, iya. Tidak Boleh, bisa. boleh. Pengen jadi Jadi sinetron. jadi Gua aja nih. Pengen sinetron loh. Gimana kalau kalian semua manajer itu? manajernya Manja ada di belakang layar sekarang. Kalian bentuk manajemen sih buat gua. Gitu. Bentuknya aja. Akhirnya cariin mending cariin dia manajer aja siapa yang Ya dia ngenalin gue ke kasir ya. bisa megang dia gitu loh. Ketemunya di Karena- GI ya. Iya, Di GI dulu ya? iya gue masuk Oh, gua. Oh, di- kan Gua. kita pergi bertiga. Itu juga belum langsung ya. Iya. 1 tahun kemudian, Setahun lo baru kemudian. dipegang saya. Karena dengan lo masih banyak kerjaan kan di manajemen yang sebelumnya. Yang terakhir pertanyaan dari Kistizazi. Kisti. Saya susah banget namanya. Ya udahlah. Kistizazi. Pertanyaannya adalah orang datang dan pergi cuma buat karakter development kita. Itu Maksudnya masuk gimana? seperti yang tadi tuh. Ya. Jadi ya kan kayak Sesuai bisnis ya. sesuai bisnis gitu. Karena gini kan yang orang kan strangers itu kan kita nggak tahu sifatnya kayak gimana kan. Mau nggak mau kita harus meninggalkan jejak. Manja itu orang yang seperti apa. Dengan adanya karakter building tersebut, pembentukan citra tersebut, akhirnya dari itu kalau misalkan itu baik, itu bakal diomongin yang lain baik akhirnya bagus gitu. Itu sih penting sih sebetulnya. Untuk menyimpan sifat asli itu perlu sih, karena nggak semua bisa menerima sifat asli ya. Nah, gitu. Jadi kayak lebih ke marketing ya. Ya, Marketing diri sendiri. Ya guys, terlepas dari people come and go, semakin kita beranjak dewasa, kita tahu bahwasanya setelah hujan akan ada badai. Setelah badai itu sirna akan muncul pelangi. Sama lah seperti itu. Semua kehidupan ketika ada cerita baik, ada cerita buruk, ada orang yang datang, ada yang pergi. Kita nggak usah sedih. Setelah datangnya orang itu pergi, insya Allah akan datang lagi orang-orang baik lagi. Ini orang kreatifnya bagus banget nih kata-katanya. itu bikin sendiri tuh. Bikin sendiri. Gue yakin dia googling. Kalian ada, Gue yakin dia googling. kalian ada. Itu dia bisa merangkai kata-kata sehingga menjadi indah. Jadi indah. Indah adalah. Itulah, kita jangan sedih kalau emang orang yang kita sayang atau teman sahabat Biasa, keluarga itu pergi menghilang. Itu biasa, itu alias life, c'est la vie kalau bahasa Prancisnya. That's life. Jadi alias life, itulah hidup. Tetap jalani hidup, karena kalau kata Lord Adi bilang kehidupan tetap harus berjalan. That's it, the point. Ingat, Bismillah kita setiap berteman badai sampai tua ya. Tiljana. Tiljana. Woi. Tiljana. Kalian Tiljana. Tiljana enggak tuh. Doain kita langgeng berkenan guys. Amin, amin. Amin. Agak Itu gue lagi. Iya dong bro, lu tuh Iya, harus harus mereka udah mulai. komplain lu tuh punya channel tapi lu jarang ngobrol. Kan emang nggak ini. Nggak Nah, boleh, nggak bisa nggak ngomong boleh, katanya. nggak boleh, harus ini, harus ngomong. Apa ya? Lu Parah banget. Lo nggak usah ngomongin tentang ini di luar ini juga nggak apa-apa. selalu lu mau tutupannya apa gitu Ngomongin. guys gitu. Iya, kayak tadi Apa, gua. guys, gitu. Zaman. Jadi Ya dan makjud. hiduplah seperti Nobita. Apa tuh? Apa? Karena walaupun dia tua, dia mengingat waktu masih muda. Makanya dikirim Doraemon untuk waktu dia masih muda. Oh iya iya. Ya. Oke. Kita berusaha untuk memahami Wes, nonton aja lah ya. langsung. Itu banyak implisitnya. Jadi kalian tuh harus mengerti. Kalau nggak ngerti ya berarti emang nggak Nggak nyampe. usah. Nggak nyampe aja otak. Karena kalian bukan di circle gue. Iya, karena bukan di saringan kita ya. Di Karena saringan. kalian nggak dihubungi sama aja. Oke, sorry sobat garasi, tadi kita udah ngebincang-bincang tentang persahabatan, tentang people come and go. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang jelek dari omongan kita ini, perbincangan kita jangan diambil, ambil baik-baiknya aja. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan share. Kalau suka sama video kayak gini langsung aja dipencet loncengnya supaya dapetin video-video terbaru di garasi. Sekian dari Ide Garasi, gua Aga Dirgantara, Enjoy, Gue Manjoy. Angie. Chris, Saya dan Johannes. Ada Mas Rangga. undur diri. Assalamualaikum, salam Ide Garasi. Ore ore ore. Lanjut Jaya, soalnya. jaya, jaya. Oh, iya. Ori, 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 ori. Jaya, jaya, jaya.
Waduh. Jeng, ya?